Selamat pagi, Bu Ferawati dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai tugas 3, yakni mengenai simple costing dan juga ABC costing. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Priscilla Wijaya dengan NIM 2023 50330. Perkenalan, nama saya Margareta, NIM saya 2023 581. Saya Mediana Graciela dengan NIM 2023 50331. Perkenalkan, nama saya Karin Permata Hendra dengan NIM 2023 50051. Sekian itu saja untuk perkenalan dari kami. Langsung aja kita mulai untuk penjelasan pertama mengenai simple costing. Ini kita dapat tugas 3, kita baca soalnya terlebih dahulu. Dinesbeck merupakan suatu perusahaan yang memproduksi tas sejak tahun 2005. Sejak awal beroperasi, mereka mengalokasikan biaya tidak langsungnya berdasarkan direct labor hour. Pada tahun 2019, perusahaan ini meminta bagian produksi untuk menghitung biaya pembuatan tas dengan menggunakan activity-based costing. Nah, di sini terdapat 3 jenis tas yang akan diproduksi, yaitu ada tas ransel, tas lempan, dan tas koper. Jadi di sini kita mengetahui total direct labor cost-nya itu ada sebesar 60 juta dan conversion cost sebesar 90 juta. Jadi di sini kita menghitung dulu, hitung cost per unit dengan simple costing. Untuk formatnya ini bisa dilihat kurang lebih buat seperti ini dulu. Jadi kita hitung dulu untuk direct material. Jadi untuk direct material di sini kita bisa baca yang berikut adalah data mengenai bahan baku langsung. Jadi diketahui ini bahan baku kain ini 30.000 per meter. Tas ransel itu menggunakan 1,5 meter, tas lempan 2 meter, dan tas koper 3,5 meter. Jadi untuk harga per meternya itu kita di sini bisa tahu 30.000. Nah, jadi tinggal kita kaliin langsung. Jadi di sini tas ransel 30.000 dikali 1,5 meter dikali sama total yang diproduksi. Jadi yang total diproduksi itu diketahui ada 1.000 unit. Jadi nanti dapatnya ada 45 juta. Untuk tas lempan ini diketahui 2 meter. Jadi sama caranya 30.000 dikali 2 meter, baru dikali sama unit produksi. Nanti hasilnya itu dapat 30 juta. Baru lanjut ada tas koper 3,5 meter dikali 400 unit, baru dikali sama 3,5 meter kali 30.000 dikali 400 unit. Jadi ini kita udah selesai nih, tas koper ini 42 juta untuk direct material. Jadi untuk direct material kain kita udah kelar. Jadi ini kita langsung lanjut ke yang bahan baku resleting. Resleting ini diketahui ini 84.000 per lusin, sedangkan yang diketahui itu kan unit. Jadi ini 80 per lusin kan 12, jadi kita harus bagi 12. Caranya 84.000, ini tas ransel terlebih dahulu, 84.000 dibagi 12 dikali 2 unit, baru dikali sama total produksinya ada 1.000. Dapatnya 14 juta. Nextnya ada tas lempang. Tas lempang diketahui ada 3 unit ya yang diproduksi. Caranya sama. Jadi 84.000 dibagi 12 dikali 3 dikali 500. Baru dapatnya 10.500.000. Next ada tas koper. Jadi 84.000 dibagi 12 dikali 5 dikali lagi sama total unit produksi ada 400 unit. Oke. Untuk resleting udah kelar juga. Jadi ini ada bahan baku terakhir, ada benang. Benang diketahui per gulungnya tuh 8.000. Jadi ini udah dalam satuan gulung juga. Jadi kita nggak perlu otak-atik lagi.
ubah ke lusin atau apa kayak. Jadi ini caranya 8.000 dikali 2 dikali sama unitnya. Unit produksi. Dapatnya 16 juta. Baru ada tas lempang. Tas lempang caranya juga sama semua. 8.000 per gulung dikali 2,5 gulung dikali sama total produksi. Hasilnya 10 juta. Baru di sini ada benang tas koper. 8.000 dikali 5 dikali 400 nanti dapat hasilnya 16 juta. Jadi untuk direct ini hitungannya sudah selesai. Setelah direct ini kita hitung yang direct labor. Untuk direct labor itu diketahui labor house-nya ada di bawah. Di sini kita diketahui untuk tas rancer itu 2.500. Baru ada tas lempang itu 1.000 hours. Sama tas koper itu ada 1.500. Jadi untuk cara perhitungannya itu nanti ini ditotalin semua. 2.500 tambah 1.000 ditambah 1.500 hours. Nanti dapatnya itu total ada 5.000 hours. Nah, caranya seperti gini. Kita langsung ke tas ransel. Jadi 2.500 untuk tas ransel kan 2.500 hours. Dibagi sama total hours yang tadi kita hitung 5.000. Baru dikali 60 juta. 60 juta didapat dari, di sini ada keterangan ya, total direct labor cost itu sebesar 60 juta. Jadi langsung dikaliin langsung. Nah, dapatnya nanti 30 juta. Biasanya ini ada tas lempang. Tas lempang juga sama. Jadi di sini 1.000 hours dibagi sama total hours yang tadi 5.000 baru dikali sama total direct labor cost 60 juta. Dapatnya 12 juta. Baru ada tas koper. Tas koper ini 1.500. Oke, hasilnya jadinya 18 juta. Untuk direct labor ini hitungannya juga udah selesai. Ini lanjut kita ke manufacturing overhead. Untuk manufacturing overhead, ini kita harus tahu MOH-nya dulu berapa. Ya kan di sini kalau di keterangan kita baca itu gak ada keterangan MOH-nya berapa. Jadi kita harus hitung dulu. Di sini ini kebetulan kita tahu untuk conversion cost-nya 90 juta. Baru direct labor cost-nya ada 60 juta. Nah, conversion cost itu didapat dari DL ditambah MOH. Jadi ini kita bisa langsung hitung langsung conversion cost. Conversion cost itu kan 90 juta. Berarti 90 juta sama dengan 60 juta ditambah MOH. Jadi tinggal kita balikin jadinya 90 juta dikurangi 60 juta dapatnya 30 juta. 30 juta tuh berarti itu MOH. Jadi kita kaliin langsung MOH-nya. Caranya juga sama, kurang lebih kayak tadi yang direct labor. Hanya saja itu kan tadi direct labor itu dikali 60 juta. Nah, di sini ini kita kaliin langsung dengan MOH. MOH-nya kita tadi udah dapat 30 juta. Jadi caranya seperti gini. 2.500 dibagi 5.000 dikali 30 juta. Jadi dapatnya ada 15 juta. Baru ada selempang, tas selempang juga sama. 1.000 dibagi 5.000 dikali 30 juta. Dapatnya 6 juta. Baru ada tas koper juga demikian sama. Jadi ini 9 juta dapat. Oke, untuk manufacturing overhead juga udah selesai. Kalau misalnya udah selesai DM, DL sama MOH, selanjutnya ini kita bisa hitung total manufacturing cost. Jadi ini kita langsung totalin aja langsung. Totalnya nanti akan dapat 120 juta untuk tas ransel. Tas lempang itu ada 68.500.000, baru ada tas koper 99 juta. Baru ini kalau cost baru ini ada total unit products. Kita langsung copy paste saja. Di sini udah diketahui 1.000 unit. Jadi tinggal ditulis aja. Ini gak akan berubah sesuai dengan soal. 1.000 unit, baru ada 500 unit, baru ada 400 unit. Jadi kita tinggal bagiin langsung aja.
1.200 juta dibagi 1.000 unit. Dapatnya ada 120.000. Baru di sini tas lempar 137.000 per unit. Baru di sini terakhir ada tas koper. Jadi totalnya per unitnya 247.500. Demikian untuk soal simple costing. Kemudian selanjutnya kita akan mencari gross profit dengan metode simple costing. Yang pertama ada tas ransel. Harga penjualannya itu kita dapat dari sini. Menjual 500 unit tas ransel seharga 150.000. Maka di sini kita catat 500 dikali 150.000, maka hasilnya dapat 75 juta. Kemudian yang tas lempang, untuk harga jualnya kita dapat dari 100 unit dikali sama 200.000, maka hasilnya dapat 20 juta. Kemudian ada tas koper, untuk harga jualnya kita dapat dari sini 50 unit dikali sama 400.000, maka hasilnya 20 juta. Kemudian kita mencari pengurangnya, yaitu cost of goods sold. Kemudian kita dapat dari unitnya 500 unit untuk tas ransel dikali sama harga manufacturing cost per unitnya, yaitu 120.000, maka hasilnya dapat 60 juta. Kemudian tas lempang 100 unit dikali sama 137.000, maka hasilnya dapat 13.700.000. Kemudian tas koper tuh 50 unit dikali sama 247.500, maka hasilnya 12.375.000. Kemudian kita mencari gross profit untuk tas ransel itu 75 juta dikurang sama 60 juta, maka hasilnya dapat 15 juta. Kemudian tas lempang 20 juta dikurang sama 13.700.000, maka hasilnya 6.300.000. Kemudian tas koper 20 juta dikurang sama 12.375.000, maka hasilnya dapat 7.625.000. Nah, itulah cara kita mencari gross profit dengan metode simple costing. Untuk selanjutnya, kita akan menghitung manufacturing cost per unit dengan menggunakan ABC costing. Nah, perbedaannya dengan simple costing hanya di bagian manufacturing overhead-nya. Kalau misalnya tadi itu adalah MOH-nya itu secara total. Kalau misalnya bagian ABC costing, itu MOH-nya itu dibagi-bagi. Kayak di sini ada setup, design, purchasing material, dan juga inspection. Untuk bagian direct material dan juga direct labor-nya, di sini sama dengan simple costing yang tadi sudah kita hitung. Jadi di sini saya tidak mengulang perhitungannya kembali untuk di bagian ABC costingnya ini. Selanjutnya, saya mau menghitung bagian manufacturing overhead di bagian setup. Nah, di sini diberitahu kalau misalnya MOH-nya itu 30 juta. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, conversion ini adalah direct labor ditambah dengan OH, yang artinya OH-nya berarti 30 juta. Nah, untuk bagian setup di sini dia mendapatkan bagian 20%. Maka di sini perhitungannya adalah 30 juta dikalikan dengan 20%, lalu hasilnya dikalikan dengan 7, karena di sini bagian untuk setup untuk tas ransel itu 7, dibagi dengan jumlah keseluruhannya di sini. 7 ditambah 8 ditambah 15 mendapatkan hasil 30. Maka di sini kita akan mendapatkan hasilnya itu adalah 1.400.000. Kemudian untuk bagian tas lempang masih di bagian setup. Perbedaannya hanya di bagian kaliannya saja. Kalau misalnya di sini tas lempang mendapatkan bagiannya 8, maka kita 30 juta dikalikan dengan 20%, hasilnya kita kalikan dengan 8 lalu dibagi dengan 30. Dan di sini kita mendapatkan hasilnya itu 1.600.000. Kemudian bagian tas koper. Bagian tas koper di sini mendapatkan bagian paling besar yakni 15.
Langsung aja kita hitung 30 juta dikalikan dengan 20%, lalu hasilnya dikalikan dengan 15 dan dibagi dengan 30. Kemudian kita akan menghitung bagian desain. Bagian desain di sini mendapatkan 10%. Caranya sama seperti tadi, hanya beda di bagian pembaginya. Di sini bagian total pembaginya itu ada 10 ditambah 15 ditambah 25 yang hasilnya adalah 50. Jadi perhitungannya itu adalah 30 juta, kita kalikan dengan 10%, nanti hasilnya kita kalikan dengan 10, karena di sini tas ransel mendapat bagian 10, lalu nanti hasilnya kita bagi dengan 50. Kemudian kita mendapatkan hasilnya itu adalah 600.000. Lanjut di bagian tas selempang, di sini tas selempang itu 15, maka 30 juta dikalikan dengan 10%, hasilnya nanti kita akan kalikan dengan 15, dan juga habis itu kita bagi dengan 50 dan hasilnya 900.000. Kemudian untuk bagian tas koper, berarti 30 juta kita kalikan dengan 10%, lalu hasilnya kita kalikan dengan 25, nanti kita bagi dengan 50 dan hasilnya itu adalah 1.500.000. Lanjut ke bagian purchasing. Nah, bagian purchasing ini itu dia 35%. Maka 35% dari 30 juta. Dan di sini bagian purchase tas ransel itu 20, nanti pembaginya berarti 20 ditambah 12 ditambah 8 yaitu 40. Jadi langsung aja ke perhitungannya, yakni 30 juta. Kita kalikan dengan 35%, nanti hasilnya kita akan kalikan dengan 20, lalu kita akan bagi dengan totalnya 40. Dan kita mendapatkan hasilnya itu 5.250.000. Lanjut ke bagian tas selempang, perhitungannya sama, hanya beda di bagian sini ininya aja. Langsung aja kita kalikan 30 juta dikalikan dengan 35%, nanti hasilnya akan kita kalikan dengan 12, lalu dibagi dengan 40 dan mendapatkan hasilnya itu 3.150.000. Lanjut di bagian tas koper di sini 8, berarti 30 juta dikalikan dengan 35%, nanti hasilnya akan kita kalikan dengan 8, lalu dibagi dengan 40. Dan kita mendapatkan hasil 2.100.000. Lanjut ke bagian material. Di bagian material kita mendapat bagian 15% untuk MOH-nya. Langsung aja, untuk di sininya, bagian tas ransel itu 20 kali, nanti pembaginya berarti 20 ditambah 15 ditambah 15, yang nanti hasilnya adalah 50. Langsung aja berarti 30 juta kita kalikan dengan 15%, lalu hasilnya nanti akan kita kalikan dengan 20, dan nanti akan dibagi dengan 50. Dan kita mendapatkan hasilnya itu adalah 1.800.000. Kemudian untuk bagian tas selempang yang materialnya berarti 30 juta kita kalikan dengan 15%, nanti hasilnya kita akan kalikan dengan 15, lalu dibagi dengan 50 dan hasilnya itu adalah 1.350.000. Kemudian untuk bagian tas koper, di sini itu dia mendapat 15, berarti sama dengan bagian tas lempang. Nantinya hasilnya juga akan sama, yakni 1.350.000. Kemudian yang terakhir untuk MOH-nya itu ada inspection. Di sini inspection itu dia mendapatkan 20%. Langsung aja kita kalikan. Dan di sini untuk bagian ininya, tas ranselnya itu dia mendapatkan 8. Dan untuk pembaginya, yakni 8 ditambah 7 ditambah 5, yang hasilnya adalah 20. Langsung aja kita hitung, yakni 30 juta kita kalikan dengan 20%, nanti hasilnya akan kita kalikan dengan 8, lalu dibagi dengan 20, yang hasilnya itu adalah 2.400.000. Lanjut ke bagian tas lempang untuk inspection. Berarti 30 juta kita kalikan dengan 20%, lalu nanti hasilnya akan kita kalikan dengan 7, dan hasilnya akan kita bagi dengan 20. Di sini kita mendapatkan hasilnya itu adalah 2.100.000.
Kemudian untuk tas koper inspection, dia di sini dapatnya 5, berarti 30 juta kita kalikan dengan 20%, nanti hasilnya akan kita kalikan dengan 5, dan juga hasilnya nanti akan kita bagi dengan 20, dan mendapatkan hasilnya itu adalah 1.500.000. Lalu selanjutnya untuk total manufacturing cost-nya, kita tinggal tambahin aja direct material, direct labor, dan juga MOH-nya per masing-masing divisi. Nanti kita bakal dapat untuk tas ransel 116.450, lalu untuk tas lempang kita bakal dapat 71.600, lalu untuk tas koper kita bakal dapat 99.450. Lalu untuk unit produksinya seperti yang diketahui di soal, kalau tas ransel ada 1000 unit, lalu untuk tas lempang ada 500 unit, dan juga tas koper ada 400 unit. Lalu untuk manufacturing cost per unitnya, kita tinggal bagi aja total manufacturing cost dengan total unit produce-nya, maka kita bakal dapat untuk tas ransel 116.450, lalu untuk tas lempang 143.200, lalu untuk tas koper 248.625. Selanjutnya, untuk sales, kita tinggal kali aja perusahaan berhasil menjual 500 unit tas ransel. Maka 500 dikali dengan 150.000, karena dijual dengan 150.000, maka kita bakal dapat 75 juta. Lalu selanjutnya untuk tas lempang, diketahui terjual 100 unit dan juga dijual seharga 200.000, maka kita tinggal kali lalu kita mendapatkan 20 juta. Selanjutnya untuk tas koper, 50 unit dikali dengan 400.000, kita akan mendapatkan 20 juta. Lalu selanjutnya untuk cost of goods sold-nya, kita tinggal kali unit yang terjual dengan manufacturing cost per unitnya. Kita bakal dapat untuk tas ransel 58.225, lalu untuk tas lempang juga sama, tinggal dikali unit yang terjual dengan manufacturing cost per unitnya. Kita dapatkan 14.320, sama dengan tas koper, kita kali dengan 248.625, kita akan mendapatkan 12.431.250 perak. Lalu untuk gross profit-nya, kita tinggal kurangi sales dengan cost of goods sold, maka kita akan mendapatkan untuk tas ransel 16.775, untuk tas lempang 5.680, dan juga untuk tas koper 7.568.750. Baik, sekian itu saja untuk presentasi dari kami mengenai simple costing dan juga ABC costing. Semoga penjelasan dari kami dapat dengan mudah dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Terima kasih dan selamat pagi.